Hello guys, always back to my channel. I'm Megan. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang tips bagaimana bisa lancar bahasa Inggris. Simak tipsnya. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa tidak bisa lancar bahasa Inggris? Nah, guys, sebenarnya saya ingin membagi sesuatu hal yang paling penting untuk jawaban ini. Kenapa sulit sekali belajar bahasa Inggris? Mengapa tidak bisa lancar bahasa Inggris? Mengapa kalau mendengar itu kita bisa, tapi kalau berbicara itu tidak bisa? Do you want to know how? Bagaimana caranya agar supaya saya bisa menjawab pertanyaan itu? Simak yang satu ini. Setiap orang yang berbicara atau mempelajari bahasa pasti dia belajarnya dari dasar, guys. Ingat nggak? Seorang anak lahir di Indonesia, dia bisa berbicara bahasa Indonesia karena dasarnya orang tuanya bisa berbahasa Indonesia. Itu dasarnya. Nah, kalau kita yang bukan orang misalnya bukan orang Inggris, terus kita pengen tahu bahasa Inggris, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dasarnya. Dasarnya apa, guys? Kalau kita bukan orang Inggris, berarti orang tua kita bukan orang Inggris. Jadi kita harus pelajari dasar bahasa Inggrisnya, guys. Dan untuk mempelajari dasar bahasa Inggris dibutuhkan waktu yang lama sekali. Banyak orang yang mengeluh susah, ada grammarnya, ada tensisnya, banyak sekali. Dan itu membutuhkan waktu untuk belajar. Namun guys, tahu nggak berapa lama kita belajar bahasa Inggris di sekolah? Kalau saya hitung dari SD, SMP, SMA, SD 6 tahun guys, kemudian SMP 3 tahun, SMA itu 3 tahun juga. Jadi 6 tambah 6 jadi 12 tahun kita belajar. Nggak jadi-jadi bahasa Inggrisnya. Kemudian ditambah lagi kalau kita university, ada mata kuliah bahasa Inggris juga. Kenapa nggak jadi-jadi ya? Apa yang harus kita perbaiki? Apa? Itu pertanyaan, apa yang salah? Gimana? Saya ingin belajar dari dasar. Dasarnya itu apa? Saya ingin menjelaskan, as I'm English teacher, dasar bahasa Inggris itu ada, guys. Yuk, lanjut videonya. Saya ajarin dasar bahasa Inggris dari mulai tensisnya dong. Itu dasarnya sebenarnya. Karena kalau kita tanya, apa sih tensis itu? Bikin sakit kepala, puyeng, pusing. Enggak, guys. Tensis itu gampang, sederhana. Tensis itu waktu. Jadi dasar kita berbicara bahasa Inggris biar lancar, kita tahu waktunya. Kenapa saya bilang waktu atau tensis? Karena coba kalau kamu bicara nggak pakai waktu, besok kamu bilang kemarin, kemarin kamu bilang besok, atau hari ini kamu bilang esok ya, padahal hari ini, itu semua kan bikin puyeng. Jadi hanya gampang banget untuk mempelajari satu bahasa. Kita belajar waktunya. Ada 16 waktu, guys. Kita hanya perlu belajar mungkin 4, udah mungkin bisa bicara bahasa Inggris. Kita pelajari waktunya, ada mungkin yang bilang 8 deh. Kalau 8 waktu bisa 8 waktu sama dengan 8 tensis, guys. Jadi kalau 16 itu berarti 16 waktu, itu sempurna banget. Saya bisa ngajarin 16 waktu, guys. Gampang sekali isi. Kalian bisa lihat, simak. Nanti kita bikin video tutorial bagaimana cara mempelajari 16 waktu atau 16 tenses agar supaya kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Gampang banget, dan itu ternyata bukan cuma untuk mempelajari bahasa Inggris. Untuk semua bahasa kita belajar waktunya. Ketika kita bisa mengetahui waktu berbicara, maka kita bisa berbicara dengan lancar. Ada rumusnya, ada panduannya. Nanti simak video saya berikutnya. Nah, tips yang kedua selain waktu, guys, untuk mempelajari bahasa Inggris kita juga harus mempelajari keadaannya. Gimana tuh mengenai keadaan? Bingung kan? Nah, gini. Misalnya untuk berbicara kita hanya punya 4 keadaan. Satu, kebiasaan. Jadi kalau mau bicara, bicarakanlah tentang kebiasaan. Misalnya saya biasanya makan pagi setiap hari, menelpon setiap hari, tidur setiap hari, bahkan belajar setiap hari. Itu keadaan ya, atau apa ya itu namanya? Situasi boleh. Kedua, sedang. Kamu kalau berbicara tahu nggak bahwa situasinya sedang berlangsung. Saya sedang makan, sedang minum, sedang tidur. Itu penting banget untuk bisa bicara bahasa Inggris atau bahasa apa saja dengan baik. Kemudian ada juga keadaan yang berikut ini. Sudah, sudah, kamu sudah makan? Sudah.
itu bisa, Indonesianya bisa, saya sudah makan, berarti Inggrisnya bisa, saya sudah makan. Kemudian yang terakhir itu kalau di tensi itu keadaan sudah, sedang, kemudian ada yang dikancing dua, sudah sedang. Tahu nggak sudah sedang? Saya sudah sedang berbelanja tapi masih sementara belanja. Jadi apa ya, sementara ya, kita ambil waktunya sementara lah, atau keadaannya sementara belanja gitu. Jadi untuk mempelajari bahasa kita perlu waktu dan keadaan. Gampang banget jika kita tahu waktu, jika kita tahu keadaannya, nah kita bisa berbicara dengan lancar. Nggak ada keadaan yang lain selain 4 yang tadi. Jadi keadaannya itu merupakan kebiasaan, kemudian sedang dilakukan, sudah dilakukan, dan mungkin sudah tapi sedang dilakukan. Mungkin kalau mempelajari itu mungkin tips agar kita bisa berbicara dengan baik. Bicara bahasa apa saja sih, tapi saya fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi kalau kamu tahu waktu sekarang ini, saat ini ya, kalau saya ambil saat ini, saya kebiasaannya berbicara. Kebiasaan saya menelpon setiap hari, setiap detik, setiap waktu ada telepon saya menelpon. Nah, kemudian saya biasanya sedang hari ini ya, saat hari ini atau saat ini saya sedang sibuk, misalnya sibuk bikin video YouTube. Kemudian ada sudah, keadaannya sudah, saya sudah belajar loh, atau saya sudah mengunjungi teman saya hari ini, itu sudah. Dan kalau sudah sedang saya sudah belajar bahasa Inggris, tapi sampai saat ini saya masih sementara belajar bahasa Inggris. Sudah sedang lah, atau sementara ya, saya sementara belajar bahasa Inggris. Wah, kok jadi belepotan. Oke, mungkin cuma itu tips saya. Nanti kalau untuk tutorial bagaimana mempelajari dasar bahasa Inggris, saya bikin video yang lain ya guys. Thank you. Semoga tips saya sangat berguna bagi kita semua. Bye bye. Jangan lupa subscribe, di share, kemudian komen, di like juga oke. Semoga bermanfaat. Bye. Hai guys, ini contohnya mengenai tips bahwa kita belajar bahasa Inggris itu tergantung pada waktu dan keadaannya. Saya kasih contoh. Misalnya saya ingin berbicara tentang waktunya besok. Jadi saya berbicara tentang waktu besok ya guys. Besok saya akan, misalnya sedang aja ya, kita pakai contoh. Saya akan sedang pergi ke mall jam 9 pagi. Bagaimana bahasa Inggrisnya guys? Tomorrow I will go to mall at 9 o'clock. Gampang banget kan kalau kamu tahu waktunya. Tomorrow adalah adverb of time atau kata petunjuk waktu. Atau kamu bisa bilang jam 9 pagi saya akan pergi ke mall tomorrow, besok. Atau I will go to mall at 9 o'clock tomorrow. Gampang banget karena kita punya waktunya untuk berbicara. Kemudian kalau sedang, kamu pakai waktu untuk sedang, waktunya tomorrow, tetapi besok saya sedang berbelanja jam 9 pagi misalnya. Tomorrow I will be shopping at 9 o'clock. Tomorrow I will be shopping. Kenapa pakai will be? Karena memang kalau sedang itu pakai to be guys. To be, will be itu ada to be-nya. Kemudian jika ada to be-nya, kita harus menambahkan ing untuk menyatakan sedang dilakukan. Jadi tomorrow I will be shopping at 9 o'clock. Kamu ada waktunya, kemudian ada keadaannya. Waktunya itu besok, kemudian sedang dilakukan. Atau kalau dalam tense itu kita pakai continuous, future continuous tense. It's very easy right? Itu hanya example banget, example aja.